Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman yang sudah hadir maupun yang belum, Bu Is, Pak Ham, Pak Junet, dan ada Pak Ari, itu semua saya. Bagi yang tadi ada di perjalanan atau yang sedang masih di pekerjaan ya, mudah-mudahan rekaman ini bisa jelas dan teman-teman yang distributor bisa tidaknya melaksanakan apa hasil diskusi kita malam ini ya. Berikutnya pembinaan distributor mungkin nanti Pak Ari bisa dipersering aja ya. Saya lagi nyari waktu apakah selang-seling misalnya Rabu depan reseller mitra agen nomor reseller, Rabu berikutnya distributor gitu selang-seling mungkin ya Pak Ari ya. Ya, bisa. Di selang-seling begitu mungkin mudah-mudahan lebih lebih cepat nanti ya hasilnya. Karena mitra agen reseller itu udah banyak dapat materi ya, materi Facebook sama IG sama GMB ya. Nah, distributor sekarang kita mau kencengin untuk mencari kemitraan. Ya, teman-teman yang distributor ya nonton rekaman ini, mudah-mudahan targetnya kita masing-masing mencapai target penjualan distributor ya. Distributor ini saya share dulu ya filenya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti distributor bisa punya target ya bulanan. Target bulanan ya. Ini targetnya Bapak Ibu ya yang lihat yang file ini. Kan kita review nih Bapak Ibu sekarang strategi ya. Review strategi bagaimana supaya penjualan bulanannya nyampe 50 minimal Bapak Ibu ya. 50 Amin. ya, minimal tuh untuk tahap awal karena kan Bapak Ibu kan punya target 50 ya normalnya. Amin. 50 paket. Nah, kita hitungan itu dulu target sebelum bahas strategi Bapak Ibu ya, hitungan target. Karena target ini nanti menentukan jalan keluar apa cara-cara kita berpromosi. Nah, usahakan target Bapak Ibu sebagai distributor punya agen reseller setiap bulan. Ya, tiap bulan tuh harus ada agen distributor reseller baru. Ya. Kalau nggak ada agen reseller baru, berarti penjualan dari mitra lama saja ya, nanti sedikit. Tapi kalau ada agen reseller baru setiap bulan pasti penjualan meningkat. Karena apa? Karena setiap bulan agen atau mitra lama kan pasti order. Setidaknya kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 paket gitu ya. Itu kalau satu orang. Nah, kita hitungan sederhana saja. Kalau target Buis atau Pak Junet atau teman-teman di sini ya, Pak Hams, misalnya 50 paket per bulan ya. Kita hitungan sederhana dari agen 10 saya sudah tercapai ya. 10 agen kali 5 paket ya. 50 per bulan. Lalu misalnya ada reseller juga yang minat gabung, tapi reseller ini kan masih satu ya. Kita masih pertahankan satu untuk promosi ya. Satu paket sudah jadi reseller. Kenapa reseller itu jadi nanti bisa upgrade? Biasanya orang-orang jadi reseller kan ada dua kemungkinan. Satu, terkendala biaya. Kedua, orang yang punya biaya tapi pengen nyoba dulu. Nah, ada dua kemungkinan tuh sebagai agen ya. Kalau orang yang punya biaya, nggak masalah biaya, tapi dia pengen nyoba dulu. Nah, ini yang kita target. Kenapa kita buka agen reseller? Maaf, buka reseller. Satu saja nggak apa-apa dipertahankan dulu. Sementara normalnya sebenarnya 2. Reseller ya 2 paket. Tapi kita buatnya 1 udah jadi reseller. Ya. Nanti harga normal agen jadi 10. Sekarang kan agen kan 5 ya. Tapi harga normal nanti Januari insya Allah agen 10. Ya agen 5 maaf. Agen 5. Ya. Jadi 5 kali 10 udah 50. 10 reseller kali 10 jadi satu paket 10. Jadi total dari taruhlah bulan pertama Bapak Ibu promosi situ dapat 60 paket. Bulan pertama promosi. Bulan pertama itu artinya bulan dari serius ya, bukan pertama bergabung. Kalau pertama gabung kan masih meraba-raba, masih nyari-nyari informasi ya, masih belajar maksudnya. Taruhlah bulan kedua atau bulan ketiga di Kinan Bapak Ibu mulai promosi ya pakai iklan ya misalnya ya. Ya targetin dari iklan itu berapa yang bisa jadi agen. Berapa yang bisa jadi reseller ya. Misalnya dicoba dalam sehari iklan 50.000 misalnya kayak Boys dulu ya. 50.000 itu kan kalau sebulan 1,5 juta ya. 1,5 juta. Nah, 1,5 juta itu
perkirakan dapat nggak 10 agen, gitu ya, 10 agen dapat nggak kira-kira? 10 agen baru ya, 1,5. Nah itu harus dicoba. Selama ini berapa dapat mitra ya. Misalnya kemarin Bu Is dapat mitra bulan Miatun itu pada anggaran yang keberapa kira-kira ya. Anggaran yang keberapa? Ada apa nyampe 500.000, apa nyampe 1 juta ya? Bu Miatun yang gabung kemarin yang jadi mitra ya. Pak Junet juga gitu ya. Terus siapa lagi? Pak Ham juga yang beli kemarin ya. Kalau mau kasih iklan, lihat pada anggaran keberapa orang yang bergabung. Nah, itu penting karena Bapak Ibu nanti bisa menentukan pemirsanya, target pemirsa sama biaya anggaran. 50 paket, 10 agen ya. Tambah 10 paket jadi 10 seller, total 60 paket. Ini anggaplah orang pertama, bulan pertama promosi. Ya. Bulan kedua, Bapak Ibu sudah punya pelanggan. Targetnya apa? 100 paket, seperti Bu Es bilang tadi. Bulan kedua mau target 100 paket, nah bukan bulan kedua. Target Bu Is pengen 100 paket per bulan supaya cepat pensiun. Ya, gitu kan? 100 paket kali misalnya harga agen 210.000 misalnya, itu sudah 21 juta. Ya, gitu ya. Kalau agak agennya dijual ya. Nanti kemungkinan ada reseller juga, Bu Is, ya. Atau eceran. Nah, kalau 21 juta sebulan ya, margin misalnya 40%, nah kan bisa dihitung ya, 40% dari 21 juta sekitar 40% itu kalau kayak eceran ya, mohon maaf ya, eceran. Tapi kalau harga itunya taruhlah 20% ke agennya ya, selisihnya atau ke reseller di rata-rata. Taruhlah harga tengahnya 20% marginnya dibagi 40%. 20% dari 21 juta itu adalah 4.200.000. Kira gitu ya. Jadi sementara profitnya Bu Is 4.200.000 kalau 100 paket. Contoh sederhana gitu ya. 2,1 juta ya kalau 100 paket. Nah, kalau dia 10%. Kalau 20% 4,2 juta ya. Nah, ini kalau 100 paket nih terjual ya. 100 paket dengan harga tengahnya ya. Caranya gimana? Agen lama pertahankan ya, beli 50 paket. Agen baru beli lagi ya 50 paket, jadi 100. Reseller lama pertahankan 10 paket, reseller baru 10 paket. Ya 120 paket ya. Nah, itu tentu butuh konsistensi ya, kalau mau seperti itu kita harus konsisten berusaha baik beriklan ataupun posting ya, konsisten supaya hasilnya orang lama tetap order, orang baru menambah. Bahkan kalau kita sudah tahu bagus tepat promosi kita tingkatin aja anggarannya. Kalau kita sudah merasa bagus nih promosinya, konversinya bagus di Google misalnya atau di Facebook, nah ditambah anggarannya. Tapi kalau nambah anggaran di Facebook, jangan langsung masukin angkanya di situ ya, di anggaran. Tapi masukin angka anggarannya di duplikat kampanye. Buat lagi kampanye baru duplikat ya, supaya tidak mengganggu iklan yang pertama tayang. Ya, karena iklan di Facebook kalau diganggu dengan ngedit, biasanya dia berjalan lagi dari nol, mencari lagi orang baru lagi ya. Jadi jangan mengedit atau menambah anggaran di iklan yang sudah tayang. Lebih bagus buat iklan baru dengan cara duplikat kampanyenya, nanti yang dirubah adalah anggarannya saja. Nah, begitu tadi disetujui iklan kedua, iklan yang tadi yang pertama dimatiin, di off-in. Nah, itu strategi di Facebook. Nah, Bapak Ibu harus punya impian bagaimana mencapai 10 agen lama, 10 agen baru ya. Di 10 reseller lama, 10 reseller baru. Ini bulan kedua. Anggaplah mereka bertahan. Kalaupun mentok-mentok yang nggak bertahan ya Bapak Ibu masih bisa lah. Ini 120. Targetnya misalnya 100, ya mencapai 90 ya masih mending lah. Ya kalau misalnya ada yang nggak repeat order misalnya dari anggaran ini. Dari orang yang ada ini, ada yang nggak repeat order pelanggan lama ya. Nah, kita bisa ketutup dari target ini masing-masing. Harus hitung-hitungan target ini, ya, hitung-hitungan. Kemarin waktu saya belajar di Masipo sama belajar di Gunananing itu, untuk memulai bisnis katanya memang kita harus pakai otak kanan. Jangan terlalu banyak mikir. Itu untuk memulai bisnis, ya. Tapi kalau untuk mengembangkan bisnis,
pakai otak kiri katanya. Otak kiri kan penuh hitung-hitungan, matematika, logika, atau apa, hitung-hitungan untung rugi ya, jumlah penjualan. Nah, pakai otak kiri. Jadi kanan dipakai pada saat memulai, kiri dipakai pada saat kita jalan. Makanya perlu hitung-hitungan ini. Hitungan ini kenapa dipakai? Karena setiap kita nulis itu energi kuantumnya jalan. Ya, energi ini energi nih Bapak Ibu ya, energi kuantum atau energi kuantum ya. Yang orang tidak tahu sebenarnya energi kuantum itu adalah bahan pembentuk kuanta. Kemarin saya pernah cerita ya, nggak salah ya. Kuantum itu asalnya dari kuanta ya. Asalnya dari kuanta. Nah, kuanta itu partikel terkecil lah. Oh, dalam Al-Qur'annya disebut zarah katanya. Ya. Tulisan zarah gimana sih? Ini aja deh ya. Zarah. Nah, ini. Nah, partikel terkecil itu nanti kan kalau di alam energi yang nggak kelihatan itu, energi bawah sadar, itu apapun yang kita sebutkan, ya dia akan mengumpul ya, energi kuantum, membentuk nanti fisiknya. Nanti ini membentuk fisiknya ya. Jadi ini adalah, ini kalau dibalik begini asalnya ya. Ya begini. Nah gitu ya. Apa namanya? Dibalik lagi, fisik. Fisik benda yang kita inginkan. Oh, sebelum fisik dia dari pikiran dulu, ya. Pikiran. Nah, positif. Pikiran positif. Nanti baru benda. Jadi apa yang kita inginkan itu terbentuk dari pikiran awal kita ya, dari bendanya apa ya targetnya? Targetnya adalah 120 paket. Nah, sebenarnya ini hitung-hitungan orang yang berhasil. Setahu saya ya, orang-orang yang berhasil di bisnis, di usaha, mereka berhitung-hitungannya adalah dari sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan tadi ini kayak cita-cita, impian, ya, energi, nilai-nilai positif. Nah ini nggak kelihatan ini, kuanta. Nah nanti begitu udah sering-sering kita impikan, kita tulis, ya kita ya mimpi-mimpikannya terbentuk energi kuantum. Ya, energi kuantum itu melahirkan nanti pikiran positif. Pikiran positif melahirkan benda-benda yang kita inginkan. Nah benda itu hasil dari pikiran. Ya. Misalnya kita punya paket, targetnya 120 paket, ya berarti dari awalnya aja kita udah yakin ya akan bisa capai kalau kita mundurin ke belakang nih pikirannya dari positif, dari energi kuantum yang alam bawah sadar kita ya. Nah, bagaimana membentuk alam bawah sadar yang bakal meningkatkan rezeki tadi? Kalau di ilmu itu hanya ada tuh dipelajari ya. Saya sempat belajar di online ilmu bagaimana menarik rezeki dari energi bawah sadar ya. Energi bawah sadar karena 84% cita-cita kita tercapai itu dari energi bawah sadar ya. 84%. Jadi ini energi bawah sadar ini kuantum ini atau kuanta ini 84% menentukan keberhasilan. Ya, hasil riset ya. 84% menentukan keberhasilan. Nah, jadi sisanya sekitar 12%. Ini 88% ya. Menentukan keberhasilan. Nah, sisanya 12% itu adalah keahlian. Keahlian katanya ya. Keahlian. Ini hasil riset. Jadi 88% atau sekitar hampir 90% ya. Itu ditentukan oleh pikiran atau energi bawah sadar ya. Di bawah pikiran di misalnya. Hanya keahlian tuh memegang peran penting untuk terakhirnya ya eksekusinya. Nah, ini penting ketika teman-teman gitu pelatihan, teman-teman punya impian itu bangun energi positifnya supaya energi bawah sadarnya terbentuk dalam pikiran sehari-hari. Itu ingat target aja 100 paket. Kalau bisa ditulis ya, ditulis di dinding atau di buku. 100 paket. 100 di bawah mimpi ya Pak. Di bawah mimpi ya, didoakan. Mimpi maksudnya didoakan juga ya, bagus ya. Itu benar, itu kalau diterapkan, kadang-kadang orang susah nerapkannya ya, karena terpengaruh keadaan. Tapi kalau kita terapkan itu bisa kejadian atau enggak. Walaupun kadang-kadang tidak 100% jadi ya, kalau 90% jadi nggak apa-apa. Misalnya kita target 120 paket, nggak tercapai 100%, ya 90% juga bagus kan, 100 dapatnya. Atau tercapai 80%,
Ya dari 120 tercapai 80 paket lah, masih mending. Ya, jadi kita memikirkan ini nih tiap hari aja, target 100 paket, 100 paket itu. Tiap hari, kenapa? Karena dia akan membentuk energi tadi yang menghasilkan benda dari pikiran. Ya, bendanya ketarik dari pikiran. Jadi rezeki kita tuh ketarik dari pikiran. Dari pikiran. Ya, banyak orang yang nggak sadar sebenarnya ketika dapat rezeki itu sebenarnya dari pikiran dia. Ya. Atau ketika dapat kesusahan juga dari pikiran dia. Banyak nggak sadar ya. Kita banyak nggak sadar. Karena kita terpengaruh oleh keadaan. Tapi kalau kita mau ya, ini ada ilmu yang saya belajar nih dari BP juga, dari mentornya Mas Ipo ya. Itu mentor atau temannya Mas Ipo lah. Itu dari tiga hal ya yang menjadi kunci sukses dalam 21 hari. Kunci sukses ya, bisa dicoba dalam 21 hari ya, yang kita impikan ya setidaknya ya. Satu, itu adalah selalu happy katanya. Selalu happy, Bu Is, happy ya. Paham happy. Happy-nya kenapa? Karena happy walaupun ada masalah bisa happy. Karena katanya rezeki itu tidak bisa datang kalau kita selalu sedih. Kalau sedih ya. Susah, maksudnya susah datangnya. Untuk rezeki baik itu susah datang kalau kita sedih. Ya, kalau ada masalah kita sedih susah datangnya ya, rezeki itu. Tapi kalau ada masalah kita tetap happy. Happy itu artinya tetap menerima ya. Menerima, hatinya lapang, gembira. Dia rezekinya akan datang ya. Dia akan datang dengan mudahnya. Nah, ini tadi Helen happy ini bagian dari energi kuantum ini tadi. Dia membentuk 80% kesuksesan kita. Dia akan membuka keran-keran rezeki. Selalu bahagia ya dengan berbagai keadaan. Ada istilahnya bahagia tanpa syarat. Ada bukunya. Teman-teman pernah baca nggak bukunya? Belum, Pak. Nah, saya kebetulan mentor konsultan perusahaan yang punya bidang kalian ini, bahagia tanpa syarat. Namanya motivator Arfan Pradiansa. Beliau sudah masuk Kompas TV dan sudah masuk di radio Pas FM setiap hari Jumat kalau di radio. Selama sudah 20 tahun. Jadi motivator leadership dan happiness ya. Beliau mengarang buku 7 ya. Ini bahagia tanpa syarat ada beberapa orang yang ngarang. Satu Coach Nako ya, unconditional katanya, conditional happy ya. Happiness ya. Happiness. Ini Coach Nakoi ya nih. Ini kalau ini Coach Nakoi saya dapat dari Mas Ipo nih ya. Coach Nakoi. Ini luar biasa kalau teman-teman cari orangnya, tapi Nakoi ini singkatan ya. Nama singkatan dia. Ya. Namanya agak ke ininya, ke Islam-Islaman nama panjangnya itu ya. Apa tuh? Nakoi itu saya lupa apanya. Pokoknya ada ke Islam-Islamannya. Unconditional happiness. Satu lagi saya dapat dari ini. Nah, Pak Arfan ya. Pak Arfan Radiansa. Dia udah 20 tahun sebagai konsultan atau mentor untuk bidang leadership dan happiness. Dia sekarang 7 the 7 ya. Apa tuh 7 the 7 habit, the 7 7 rahasia ya, sukses. Apa sukses? The 7 happiness ya, the 7 happiness ya. Bahagia, syarat bahagia ya. 7 rahasia bahagia, kalau nggak salah tanpa syarat juga kira-kira gitu ya, tanpa syarat juga. Jadi ternyata dibalik Bapak Ibu, bahagia dulu baru rezeki datang. Dibalik. Kalau kita kan sukses dulu baru bahagia ya. Benar nggak? Ini logika orang awam. Bahagia itu nggak bisa dicapai tanpa sukses. Ya, misalnya kita belum capai 100 paket, aduh kita nggak bahagia. Kita belum capai 5 paket, aduh kita nggak bahagia. Ternyata dari buku-buku ini yang saya baca dan dari mereka yang sudah mentoring selama 20 tahun ini, justru dibalik katanya ternyata. Orang mau sukses itu harus bahagia dulu. Jadi ciptakan kondisi bahagia di hati pikiran kita, baru rezekinya datang katanya. Rezeki itu nggak datang kalau kita nggak bahagia. Dalam Islam, kalau rezeki itu kan datang kalau kita bersyukur. Ya kan? Bersyukur itu artinya
nerima apa adanya. Dikasih sedikit, syukur. Dikasih banyak, bersyukur lagi. Ya. Nah sama seperti ini, ketika kita dalam kondisi apapun, terima aja. Atau kita katanya masih punya badan lengkap, tubuh lengkap, ya, masih ada penjualan kemarin misalnya 10 paket, 20 paket udah terjual walaupun belum tercapai target. Nah terima itu tapi sebagai suatu perkembangan step by step yang membuat kita tetap bahagia. Nah begitu kita ada merasa bahagia katanya ini dari buku tersebut, nanti otak-otak kita itu saraf-sarafnya itu memancing energi-energi baru, energi sukses. Jadi orang sukses itu bahagia dulu, tapi orang kebalik selama ini. Saya akan sukses dulu baru bahagia. Sama juga orang sedekah. Orang biasanya beranggapan saya kaya dulu baru sedekah kan, gitu kan kalau umum ya. Dibalik malahnya, saya sedekah tiap saat nanti akan kaya. Ya, itu dibalik. Nah, pemikiran-pikiran ini kadang-kadang orang awam nggak bisa nyampe pikirannya. Ya, tapi kalau kita biasakan selalu belajar dan kita praktekkan, saya pelan-pelan belajar dan praktekkan ternyata benar. Hampir benar ya, hampir 100% benar. Udah saya terima itu. Karena ketika kita ada masalah stuck itu nggak jalan keluar, gimana solusinya? Misalnya kita sudah punya target nggak tercapai, kita punya impian nggak tercapai, solusinya gimana nih supaya tetap bahagia? Loh, kan kita belum tercapai, mau bahagia gimana? Nah, caranya gimana? Ngingat yang sudah ada. Ingat aja yang udah ada, pasti bahagia. Misalnya yang punya anak ya, ada anak sehat, alhamdulillah nggak kena COVID. Nah itu kan bahagia tuh. Tetangga sebelah kena COVID, anak enggak ya, kita nggak kena COVID. Bandingkan aja itu udah menciptakan perasaan bahagia. Nah perasaan bahagia, hati bahagia itu melahirkan hormon. Teman-teman pernah dengar nggak hormon bahagia? Ada hormon Pernah, bahagia, Pak. ada hormon sedih. Pernah dengar nggak hormon bahagia? Pernah, Pak. Nah hormon bahagia itu ternyata tercipta dari pikiran yang senang. Hormon bahagia itu melahirkan keceriaan, melahirkan rezeki-rezeki baru, melahirkan kesuksesan. Jadi orang-orang yang merasa bahagia, dia walaupun dalam kondisi kekurangan uang, kekurangan target penjualan, tapi karena dia melihat ada rezeki yang lain di keluarga dia, di anak atau di tetangga, atau kemarin dia dapat hadiah, ya, bahagianya itu mengundang hormonnya keluar ya, hormon bahagia, dan nanti menarik rezeki. Ya. Nah selalu happy katanya. Kedua, katanya selalu sedekah ya. Selalu sedekah rutin ya, berapapun usahakan konsisten tiap hari. Kalau diajarkan itu setiap subuh ya, mau 5.000, 1.000, 10.000, 25.000 dan seterusnya ya. Rutin sedekah. Dan ketiga apa? Afirmasi positif. Selalu afirmasi positif ya. Selalu afirmasi positif. Ini 3S nih kata Coach ya. 3S ya. 3S ya. 3S yang membuat menjadi kunci dalam sesuatu ini. Selalu happy, selalu sedekah ya, tiap hari ya. Tiap hari ya. Terus selalu afirmasi positif. Apa afirmasi positifnya? Saya akan tercapai 100 botol, 100 paket per hari. Insya Allah ya. Insya Allah saya akan mencapai target 100 paket per bulan. Nah, ini distributor nih ya. Walaupun terjual 50%-nya, kan alhamdulillah. Jadi targetnya 100, tapi tercapai 50% dari pikiran positif tadi, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena sudah perkembangan yang bagus. Dibandingkan bulan lalu misalnya baru terjual Pak 15 paket ya. Tapi bulan sekarang udah terjual 50 paket, setengahnya ya. Nah, untuk menciptakan afirmasi positif teman-teman harus menulis. Menulisnya di dinding, di karton ya, ditulis di depan pintu, depan kamar, depan meja, di buku. Pokoknya ditulis di mana-mana. Bulan ini targetnya Desember 100 ya. Atau kalau udah di ujung-ujung, teman-teman targetnya berapa? Yang kemarin belum kepikiran seperti ini, misalnya saya target terjualnya 30 bulan ini ya. Masih ada waktu nih sampai akhir Desember, kejar. Nanti Januari baru saya targetin 100 gitu ya. Nah, teman-teman tulis itu setiap ngelewat di pintunya atau di lemari, di pintu, di dinding. Tulis saja yang gampang dilihat. Tujuannya gampang dilihat. Karena kita mau menciptakan afirmasi positif. Afirmasi positif itu energi bawah sadar yang tadi saya bilang kuantum tadi tuh. Ini dari sini nih energi pikiran positif kuantum ini. Ketika kita mengucapkan itu setiap hari, nanti saraf-saraf kita selalu mengingat itu di kepala ya.
jaringan sinapnya, sinapsis namanya. Itu akan mengembang, tumbuh, ya, tumbuh setiap hari. Nah, ini mirip afirmasi positif itu dengan rasa bahagia, kan selalu mirip nih, selalu happy, ya. Orang happy dia selalu afirmasi positif tiap hari, ya. Kalau membayangkan terjual 100 botol kan bahagia. Nah, hasil riset teman-teman mungkin pernah baca nggak dari buku namanya Brain, ya, pengelolaan otak, namanya Brain Map, peta otak. Itu yang ngarang orang luar negeri. Kalau disambung saraf otak kita tuh panjangnya sinapsnya, ya, dari bumi ke bulan, bulan ke bumi. Panjangnya saraf otak di kepala kita 1000, katanya lebih dari 1000 triliun saraf itu ya di kepala. Nah, ini menandakan potensi otak itu luar biasa. Kalau dibuat positif dia akan jadi. Kalau dibuat negatif dia jadi juga. Nah, setiap kita berpikir itu jaringan saraf sinapnya terbentuk, ya, namanya sinapsis, ya. Saraf otak, ya, saraf otak, ya, namanya sinapsis. Sinapsis kalau nggak salah, ya, ini, ya, jaringan saraf otaknya terbentuk, sel-selnya. Nah, jaringan saraf otak ini setiap kita berpikir, setiap pikir positif, setiap kita berdayakan, dia terbentuk terus, tumbuh. Makanya tuh sel itu kalau diteliti jumlahnya triliunan di otak dari kepala kita. Sel-sel kita di kepala otak itu, ya. Nah, digunakan untuk berpikir, digunakan untuk pasang target, digunakan untuk impian-impian. Ya, nanti sarafnya tumbuh. Karena dia tumbuh, itulah dia seperti ini Bapak Ibu. Kalau dilihat di bukunya, dia seperti akar. Akar itu kan kalau tumbuh di bawah, dia kan menjalar. Nah, otak kita juga itu seperti akar. Begitu tumbuh jaringan saraf baru, tumbuh kayak akar. Karena diberdayakan. Nah, ini kembali kepada target. Orang-orang yang mencapai target gampang di luar sana atau terbiasa kita besar, itu karena dia memberdayakan pikiran, ya. Sederhananya karena memberdayakan pikiran aja. Kembali lagi karena barang itu, target itu adalah sebagian besar dari pikiran, ya. Keahlian cuma sekitar 20%, ya. Keahlian sekitar tadi mana 12%. Ya, keahlian atau yang non fisik, ya, yang fisik, ya. Yang kelihatan, ya. Tapi yang nggak kelihatan, pikiran positif itu pengaruhi kehidupan kita 88%. Nah, coba teman-teman praktekkan itu, ya. Dengan berpikiran positif, kita bisa mencapai target. Nah, dibarengin dengan realita kerjaan kita. Ini kan tadi 3 hal, kita coba afirmasi positif, selalu bahagia, dan sedekah. Dibarengin dengan apa? Ini ada nomor 4, ya, bahas strategi. Ini, ya. Teman-teman harus pakai strategi. Kita kan punya impian, punya energi positif. Jangan sampai cuman berhenti di sini doang nih, ya, berhenti di energi doang, tapi nggak ada gerakannya, kan nggak benar, ya. Kita punya cita-cita, punya impian, punya pikiran target 120 botol segini, ya, 120 paket sebulan. Tapi kita hanya memberdayakan pikiran aja, ya. Pikiran saja, ya, keahlian dan keahlian kita. Ya, keahlian ini di sini dijabarkan lagi adalah kita bahas strategi. Nah, strateginya gimana nih, Bapak Ibu, ya? Ini strateginya ABCD, masih nyambung. Masih nyambung, ya. Strateginya apa? Strateginya tiap bulan harus ada mitra baru yang masuk. Jadi saya bilang, ya, harus ada mitra baru. Kalau kita mengandalkan mitra lama saja, penjualan nggak naik. Pasti nggak naiknya. Karena kita pengen tumbuh. Atau harus ada konsumen baru. Nah, sama aja, ya, mitra baru itu konsumen baru. Cuman kalau konsumen kan belinya satu, ya, boleh juga. Tapi kalau mitra belinya kan ini ada 1, ada 3, ada 5, ada 10. Nah, jadi mitra itu dia menjual lagi. Wajibnya teman-teman sebagai distributor rekrutnya mitra. Maksudnya diutamakannya mitra. Walaupun boleh menjual satuan, tapi di dalam pikiran teman-teman distributornya harus punya mitra sebulan minimal 10 agen baru, ya. Sebagai ini harus ada mitra baru setiap bulan masuk. Nah, ini dari sini 10 agen baru sebagian lama, ya. Kalau saya tulis di sini 10 agen baru, ya. Target ini hanya contoh sederhana, ya. 10 agen baru setiap bulan, ya. Plus apa? Misalnya 10 reseller baru. Nah, itu, ya. Ini target
untuk menambah penjualan. Ya. Lalu bagaimana pelanggan lama? Targetnya juga harus ada repeat order. Ya. Pelanggan lama harus ada repeat order. Nah ini ya harus ada repeat order. Nah, berapa repeat ordernya? Ya sesuai dia pesan di awal atau dia mau upgrade silakan. Yang tadinya pesan 1 pengen pesan 3. Yang pesan 3 pengen pesan 5. Harus ada repeat order ya dari mitra lama. Berapa repeat ordernya dari mereka? Ya, kadang-kadang nggak sampai 100%, yang seringnya nggak nyampe 100% ya. Mitra lama misalnya order 50% saja dari mereka itu dari 10 orang, order 5 aja udah bagus, teman-teman. Ya, order 5 aja udah bagus ya. Misalnya dari pelanggan lama itu ada minimal misal 50% ya, 50% dari mitra lama order per bulan ya. Kan lumayan ya. Ditambah dengan mitra baru sama mitra lama. Kadang kurang dari 50% juga ada ya. Tapi yang jelas mitra lama usahakan tetap harus ada yang order. Nah, caranya gimana? Tetap teman-teman harus promosi ya. Promosi setiap hari tentang pengunjung. Nggak pernah berhenti promosi. Walaupun masih kerja misalnya kayak Buis ya, tetap aja promosi di mana? Kalau ada iklan pakai iklan. Kalau nggak pakai iklan, pakai posting di GMB atau posting di IG sama Facebook. Yang penting sempat ya, sempat. Ini harus ada karena itu pengunjung baru itu darahnya ya, darahnya bisnis kita ibaratnya ya. Kalau disebutnya darahnya bisnis kita. Kalau kita nggak ada orang baru, darahnya nggak nambah, artinya nggak seger darahnya, darah lama. Ya darah lama nanti teman-teman penjualnya sama setiap bulan ya. Tapi kalau ada darah baru ya, pengunjung baru, darah baru bisnis kita lah ya. Darah baru bisnis kita. Jadi setiap bulan tuh ada peningkatan omset gara-gara kita nambah pelanggan baru atau pembeli baru. Makanya harus promo setiap hari ya. Kalau yang di WA sehari 3 kali, posting di IG, Facebook sehari 3 kali. GMB juga boleh gitu sehari 3 kali ya. Buat status tanpa iklan. Nah, kalau yang pasang iklan enak lagi, sambil ditinggal kerja dia udah jalan ya. Tinggalnya kerja, nanti iklan jalan tinggal orang kontak kita. Butuh biaya seperti itu ya. Ini juga teman-teman harus punya strategi nanti sebagai agen atau distributor, punya jadwal pembina rutin kalau WA sendiri, punya grup WA sendiri ya. Atau kalau nggak punya grup WA, misalnya grup WA-nya selain aja ke Pak Ari ya, ke Kinan. Tapi Bapak Ibu punya strategi apa? Video call ya, misalnya telepon-teleponan sama mitra, hanya perkembangannya ya. Ini wajib kalau kita mau dapat repeat order. Ini kan poin D ini adalah bagaimana mendapatkan repeat order ya. Kalau poin C, bagaimana mendapatkan penanganan baru ya dengan beriklan atau promosi ya. Tapi kalau poin D, bagaimana mempertahankan pembeli lama. Kalau di WA, grup WA Pak Ari yang bina, misalnya sama saya yang training. Tapi kalau teman-teman bisa buat grup sendiri lebih bagus. Misalnya sudah punya mitranya 10 atau 15 ya buat aja grup WA ya, grup WA sendiri. Kalau nggak sempat grup WA, ya video call atau teleponan ya. Jadwalin misalnya dari 10 mitra, saya hari ini mau telepon siapa ya, nanya perkembangannya. Seminggu sekali untuk satu orang yang sama misalnya tanya perkembangannya ya. Seminggu sekali tanya perkembangannya, tanya masalahnya kalau ada kendala dalam promosi. Nah, ini akan menimbulkan PD si mitra kita ya, bahwa kita sebagai orang yang mengajak mereka itu ada perhatian ya. Apalagi kalau teman-teman punya waktu kopi darat. Nah, ya, kopi darat ketemu itu bisa sebulan sekali ya, tapi kalau yang seminggu sekali ini adalah pembinaan misalnya di grup WA ya, atau pembinaan di telepon ya, kayak seperti RWP ngadain ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Teman-teman bisa ngadain itu juga kalau dekat ya, kopi darat. Nah, ketemulah misalnya ada 3 orang dari kota Cirebon nih, atau yang dekat-dekat Cirebon, Ibu undang ya, 3 orang, Bu Is undang ya, ketemu sambil ngobrol, nanya perkembangan. Nah, ini teman-teman caranya kalau kita mau meningkatkan omset dari pembeli lama ya. Pasti dengan perhatian kita tadi mereka akan repeat order ya. Repeat order dan merasa diperhatikan
Ya, ada perhatian dari Bu Is, dari Pak Hams ya, atau dari Pak Junet, atau teman-teman di sini yang mitra ya. Ada perhatian bahwa nanti dia akan berkembang juga seperti kita ya. Targetnya apa? Berkembang seperti distributor, ya, minimal ordernya. Jadi kalau kita mau berhasil sebagai distributor, kita juga harus memberhasilkan agen atau reseller kita, ya, membina mereka. Insya Allah Bapak Ibu akan banyak dapat order nanti, repeat order. Nah, ini strategi beriklan, promosi ya. Jadi ketika tadi saya bilang kita bahagia, happy, terus kita pakai energi positif, bukan berarti kita meninggalkan strategi promosi ya. Tetap harus promosi. Kenapa harus promosi? Karena tadi rasa bahagia itu baru syarat awal ya. Rahasia kita bisa menarik rezeki tadi baru tahap awal ya, dengan syarat kondisi pikiran yang fresh. Tapi tetap harus punya strategi promosi. Nah, teman-teman promosi silakan milih, mau pakai iklan Facebook, IG silakan. Tapi mau pakai akun GMB misalnya kayak Paham silakan, sama postingan ya. Akun GMB, terus mungkin di sini adalah postingan di web misalnya ya. Satukan aja nih, postingan di web. Ini tujuannya apa? Tujuannya SEO ya. Ini web ya. Tujuannya di web. Nah, ini kemarin saya cek ya Paham yang GMB-nya atau postingan web. Oh ya, di laporan GSC ya. Postingan itu nanti teman-teman belajar, kemarin Paham sudah belajar ya. Ini nanti ada belajar laporan GSC ya. Ini. Belajar baca, cara baca robot Google datang ya. Datang dan indeksnya, datang dan mengindeks situs kita, postingan kita ya. Nah, ini laporannya GSC. Akun GSC. Ini Paham kemarin udah praktikin. Cuman Paham laporan GSC yang kemarin saya bilang kerawal itu ulang ya, minta pengindeksan ulang. Lalu di bagian dikecualikan itu ada bagian namanya ditemukan tapi tidak diindeks. Nah, itu boleh tuh Pak dilakukan juga pengindeksan ulang ya. Kemarin kan ada namanya di kerawal tapi tidak diindeks ya. Ada lagi di bawahnya ditemukan tapi tidak diindeks. Nah, itu juga Bapak cek, tolong minta indeks ulang ya. Ini strategi yang punya web dan pengen bisa bagaimana di indeks Google, robot Google yang memperkenalkan kita kepada orang ya. Strateginya pakai ilmu SEO Google ya. Dan GMB juga sama SEO Google, cuma di GMB ini dia lebih kepada cara-cara gratis yang postingan. Semakin sering kita posting, semakin sering dapat pengunjung, semakin banyak yang view ya, di GMB karena itu udah dioptimasi oleh Google. Nah, itu cara nomor A. Nomor B, mau dipakai salah satunya boleh fokusnya. Mau dua-dua juga boleh kalau ada waktu dan biaya ya. Kalau yang cuma punya biaya aja, misalnya waktunya nggak banyak, ya pakai IG Ads, biaya saja. Atau perbandingannya misalnya, saya punya biaya 80%, 20% saya follow up, atau 20% saya bisa posting, ya udah iklan. Tapi ada yang punya bilang, Pak, saya 100% bisa tenaga saya. Ya udah, jangan pakai iklan, posting aja ya. Tapi kalau bilang Pak, saya 50-50 Pak, bisa iklan, bisa itu SEO, ya udah dua-duanya pakai. Jadi teman-teman coba sendiri dan simpulkan sendiri cocoknya mana. Ya. Nah, ini yang sedang dikerjakan sebenarnya seminar offline Bu Winarti. Bu Winarti datang nggak Pak Ari? Bu Winarti. Winarti, ini nama Sinta Medan ini kayaknya, Ibu Winarti. Sinta Medan Bu Winarti. Atau ini Medan yang Pak yang distributor Medan? Bukan, Bu Sinta Medan nggak bisa Pak. Soal Susanto lagi mati lampu. Oh, mungkin Pak Bu Sinta Medan, Bu Wina ya mungkin ya. Iya, Winarti. Ini ini Pak Susanto. Oh iya Pak Susanto. Bu Winarti nggak hadir nih. Mudah nih saya cerita sama Pak Ari ya. Bu Winarti ini distributor baru di Depok ya. Ini mengadakan seminar offline. Contoh ya, Bu Winarti adakan seminar offline dengan target berapa? 50 Pak ya? 50 hari sampai 100.
100 peserta ya. Ya, Peserta ya. Di mana tuh, Depok ya? Depok. Di Depok. Nah, ini ya. Di Depok. Nah, strateginya apa? Undang manajemen ya. Undang Bu Dokter dan manajemen pabrik ya, Pak Eri ya. Pabrik ya, dan saya juga, dan RWP ya, digital marketing RWP ya. Untuk apa? Presentasi ya, untuk presentasi. Bu Winarti cuma sebagai apanya, IO-nya ya, sebagai pelaksananya ya, yang mengundang pesertanya. Nah, kita dari manajemen itu yang presentasi. Nah, ini bagian dari apa? Support kita kepada mitra untuk berhasil dengan cara cepat ya. Ini rencana bulan Januari, tanggal berapa hari bulan Januarinya? Tanggal 8. Tanggal 8 Januari ya. Januari 2022 ya. Hari Minggu ini ya. Sabtu kan? Sabtu, maaf. Sabtu ya. Nah, teman-teman bisa itu ya. Rencana saya kalau Sabtu jam 9.30 lah ya. 9.30 sampai dengan 11.30 Pak, 2 jam lah ya. Seperti di dalam Zoom ya. Zoom kan 2 jam juga. Tapi ini kemungkinan kalau rame ya habis makan siang masih bisa ngobrol lagi ya. Habis makan siang, habis sholat. Biasanya gitu kalau offline. Kalau di online enggak, begitu bubar ya bubar ya. Kalau di offline begitu udah bubar, makan siang nanti ketemu habis makan sholat ngobrol lagi. Saya gitu ya. Jadi teman-teman, ini Pak Agus Musapak nanya, kita yang jauh dari Bokter bisa nggak? Apa sih Bokter? Pak Agus ya, Pak Agus nanya Bokter. Dari dokter kali, dari Bu Dokter kali. Bu Dokter ya. Nanti koordinasi sama Pak Ari, Pak Agus ya. Yang penting ngasih keyakinan aja. Kalau ngadain acara itu kira-kira persiapannya apa yang sudah dilakukan ya. Kalau Bu Ginarti kan beliau yang persiapin acara apa ininya Tempat. apa serta sama tempat ya. Sementara nanti misalnya strategi promosi, misal banner segala macam, desainnya kita kasih contoh ya, kita kasih desainnya. Terus saya juga bantu nyari peserta juga, diarahkan ke sana kalau bisa. Kalau enggak ya Bu Winarti sendiri yang nyari ya, 10-15 orang. Kalau itu udah siap Pak Agus, nah nanti pertimbangkan ke Bu Dokternya, dikasih tahu Pak Ari. Memungkinkan nggak kalau di luar Jabodetabek, ya? Karena ini berhubungan sama apa? Waktu dan biaya, ya. Waktu dan biaya kita manajemen ya. Kalau misalnya mau diundang tapi memungkinkan dari waktu dan biayanya, itu insya Allah pasti didukung ya Pak Agus ya. Karena cita-cita Pak Eri ya dari manajemen sama saya. Nanti begitu sudah stabil, kita tahun depan misalnya mitra kita udah banyak di seluruh Indonesia. Tugas saya sama Pak Eri itu nanti sama Bu Dokter ya keliling kota menemui mitra-mitra ya, agen distributor ya, mitra-mitra di kota-kota untuk safari keliling lah, atau kalau kita sebut tadi kopi darat ya, ketemu di beberapa kota ya, di mitra kita yang terdekat, kota-kota besar. Nah, nanti kalau terjadi penjualan dengan Bu Winarti ini, itu pasti masuknya ke Bu Winarti semua ini ya. Misalnya dari 100 orang yang gabung misalnya 50, mantep itu nanti semua. Atau dari 50 peserta yang gabung 25 ya, mantep ya, satu hari acara. Apakah itu mungkin? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi karena yang bicara bukan Bu Winarti, nanti yang presentasi, yang bicara kan ahlinya ya, yang sudah paham tanya jawab, yang bisa menjawab semua pertanyaan calon ya atau prospek. Tentu Bu Winarti atau teman-teman yang ngadain acara ini akan diuntungkan, akan diperkuat ya dengan kita, karena kita bisa jawab insya Allah semua pertanyaan calon itu ya, calon mitra. Tapi kalau Bu Winarti dilepas sendiri, ya udah Bu Winarti ngadain seminar sendiri deh, kita dukung dari jauh, ya pasti nggak banyak yang closing. Kenapa? Karena ada hal yang mungkin nggak bisa dijawab oleh teman-teman distributor. Nah itu gunanya seminar offline atau promosi offline. Teman-teman wajib mengadakan promosi offline ya, bukan hanya seminar, misalnya spanduk atau
teman-teman mengenalkan diri atau ikut pameran itu ikut aja nggak apa-apa ya kalau ada pameran. Nah, ini contoh bagaimana yang promosi offline diadakan ya kegiatan kita, termasuk nanti Zoom online ya. Kalau teman-teman punya target prospek misalnya 10 orang, 20 orang mau dipresentasikan nama kita ya dari pusat atau dari RWP, janjian aja sama Pak Ari ya tanggal berapa ya apa kita Zoom seminar online ya. Di luar jadwal pusat. Kalau pusat kan sebulan sekali kemarin atau nunggu pengumuman. Tapi teman-teman kalau mengadakan seminar Zoom live dengan komunitas sendiri, misalnya ada 10 Pak yang minat, tapi pengen penjelasan, ada 20 Pak yang minat, tapi banyak nanya-nanya. Nah, itu kita mengadakan seminar Zoom live. Ya, silakan teman-teman catat media promosi ini ya. Salah satunya adalah seminar yang live atau non live ya, Zoom yang online atau offline ya. Ini online, yang tadi offline ya. Silakan manfaatin ini. Kenapa? Karena yang C sama D itu sifat penjualannya massal. Jadi kalau sukses Bapak Ibu bisa dapat 5-10 mitra baru dalam satu hari kegiatan. Bayangin dengan acara C sama D ini Bapak Ibu bisa dapat penjualan satu hari seminar itu bisa dapat misalnya contoh ya 5-10 orang ya yang jadi mitra baru. Kan itu lebih mudah ya daripada teman-teman follow up manual sendiri. Oke, ini 4 ya, 4 strategi. Silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Pak Ari silakan siapkan. Saya kasih waktu mungkin 15 menit teman-teman bertanya ya. Bapak Ibu saya minum dulu sebentar ya. Silakan teman-teman kalau mau pertanyaan. Saya minum sebentar. Silakan, ada yang bertanya? Tadi Pak Agus sudah saya jawab. Pak Agus Musafak ya. Boleh ada Pak ngadain, tapi persiapannya seperti Bu Wina tadi ya. Apakah memungkinkan nanti kalau kita ke sana ya dengan jumlah peserta sekian-sekian. Pak Denny Yusran yang di Bandung, gimana Pak? Sudah mulai ada penjualan belum Pak? Secara offline dan online-nya Pak? Pak Denny. Saya belum dapat laporannya dari Pak Ari juga. Baru 2 Pak. Offline, online? Offline Pak. Oh, lewat teman-teman ya? Ya kemarin saya coba ngiklan tapi belum ini Pak. Masih mempelajari mungkin. Saya coba revisi materi sama anggarannya dulu Pak. Oh, iklan yang Google kemarin ya? Google Ads Pak. Mungkin riset kemarin sih saya coba pakai yang dinamis Pak. Ya. Ternyata untuk yang dinamis agak kurang. Mungkin karena keywordnya masih sedikit. Ya. Jadi rencana minggu depan saya mulai Senin lah Pak. Saya mau ganti materi ke maximize klik aja Pak. Oh iya, klik ke website ya? Iya Pak. Kalau di FB gagal kayaknya Pak. Saya nggak ada respon sama sekali Pak. FB udah berapa lama pasang iklan?
Saya 10 hari kemarin yang anggaran pokoknya total habis 300 sekian, Pak. Oh, belum saya pantau itunya ya, copywritingnya ya. Iya, iya, Pak. Paling Copywritingnya belum. bisa minta materi iklannya nggak, Pak? Buat Google Ads aja dulu, Pak. Biar kalau Google Ads kan saya agak familiar gitu, Pak. Itu materi iklan ada saya kasih di grup Telegram. Di Di grup channel yang Telegram, mana, Pak? channel Telegram Kinan apa bahan promosi apa tuh copywriting ya. Bisa minta linknya nggak, Pak? Takutnya saya salah masuk grup, Pak. Oke, di Pak Ali kalau misalnya ada ya, coba saya cek ya. Kita coba. Copywriting, saya baru buat sedikit. Kalau Copywriting yang di grup Kinan hanya gambar-gambar aja kan, Pak? Kalau bukan, yang ya itu gambar. Nanti saya tambahin di grup copywriting namanya. iya, Pak. Copywriting Kinan. Udah ada 7 orang yang bergabung nih. Siapa nih 7 orang yang bergabung? Ya admin ya sama punya Ika. Oke, berarti belum dikenalin ya. Saya Belum. kasih Pak Ari juga. Pak Ari udah masuk belum ya? Linknya belum dikasih. Oh, Pak Ari juga belum masuk ya? Belum. Oh, saya buat copywriting Kinan tuh. Baru sedikit tapi nggak apa nih. Saya share aja ya. Supaya diambil contohnya aja nih. Iya, Pak. Oke, Paling saya butuh materi copywritingnya aja, Pak. Biar nanti minggu depan saya coba untuk evaluasi lagi gitu, Pak. Iya, iya. Sebenarnya kalau Bapak konsultasi sama screenshot mungkin dalam hitungan 2 hari, 3 hari itu udah ada diperbaiki, Pak, sebelum seminggu. Sebelum seminggu siap, kita Pak. harus memperbaiki iklan. Kalau nggak bagus 2 hari aja saya, kalau nggak bagus saya perbaiki, Pak. 2 hari aja. Kalau nggak Paling bagus. materinya aja saya minta, Pak. Nanti kan ada waktu tuh 2 hari sama hari Senin mungkin, Pak. Iya. Karena kan dana saya masuk Senin Selasa tuh, Pak, ke postingnya. Jadi biar saya kejar untuk iklannya biar tayang hari Selasa, Pak. Oke, sebentar, ini saya kasih linknya. Saya ambilin linknya dulu ya. Oke, ini dia linknya. Copy and paste aja. Oke, saya kasih ke grup distributor dulu aja, nanti Pari sebarin Pari ya. Ya. Saya kasih ke grup distributor dulu. Sebentar. Distributor. Nah, itu linknya Pak Denny di WA distributor. Siap, Pak. Nanti mau saya tambah tuh baru sedikit saya kasih ya. Pak Ari silakan disebar ke mitra yang resmi ya. Jangan Ya. mitra yang belum dapat kartu, mitra yang udah dapat kartu di grup. Baru sedikit tapi nggak apa-apa lah teman-teman, ngambil aja sedikit itu berarti nanti saya tambah lagi. Sebenarnya pasang iklan memang kalau udah terbiasa enak Pak Denny ya, bisa analisa. Barengi dengan analisa Pak. Jadi kalau baru 2 hari ada keanehan atau tidak ada perkembangan, hari ketiganya harus melakukan tindakan Pak Denny. Jangan nunggu seminggu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau udah terbiasa ya. Tapi kalau masih Ya. pemula, memang kalau saya ngadain privat itu ngasih waktunya seminggu ke peserta. Kalau masih pemula dia karena kan masih belajar. Jadi seminggu dikasih waktu, pas pertemuan berikutnya itu dianalisa. Nah, banyak kasus kalau pemula itu pada minggu ke-1, ke-2 itu baru ketahuan ada kekurangan di minggu kedua ya. Nah, kekurangan itu diperbaiki di copywritingnya atau di pemirsanya. Iya, kayaknya dari copywritingnya, Pak, kurang menarik, Pak. Kemarin saya juga dilihat dari sananya. Terus dari kata kunci yang mungkin yang ada saran nggak, Pak? Kata kunci yang bagus gitu, Pak?
Kalau di Facebook kan nggak ada kata kunci, Pak. Kalau di Facebook. Nggak di Kalau di Google, Bapak kata Masih ada kunci. yang masuk WA itu ada 3 Pak. Ada 3 dari seminggu saya itu. Ya. Cuman memang dari itunya belum, masih tanya-tanya. Katanya dia Bapak, masih pakai. oh iya. Bapak jualnya di iklan FB kemarin apa targetnya? Konsumen atau mitra? Kalau itu saya masih konsumen dulu Pak, biar saya sambil belajar juga. Kalau konsumen di Facebook ya di Google Bapak coba juga konsumen biar sebanding kan. Nah kalau Ya. konsumen targetnya bukan peluang usaha, kata kuncinya kata kunci itu Pak tentang skincare, ya. perawatan wajah. Skincare-nya jangan terlalu umum, tapi skincare-nya lebih spesifik. Misalnya serum wajah itu spesifik Pak. Kalau Iya, skincare saja umum itu pasti yang datang banyak tapi yang beli sedikit. Saya yang 3 kata ini Pak, yang 3 kata masih long tail Pak. Apa tuh? Ya yang panjang. Yang panjang-panjang. Skincare untuk kulit berjerawat. Nah gitu ya, itu. Jadi itu. Biar saya lebih terfokus dulu Pak, biar nggak terlalu luas. Nah kalau Google kan Bapak bisa ngambil per kota. Tahu nggak ngambil kota? Ya, saya Jabotabek sama Jabar aja kemarin. Ya, Jabotabek, Jabar, boleh itu ditetapkan begitu. Supaya apa nih? Supaya orang ngelihat itu dekat dan potensi beli lebih tinggi. Dan kalau bisa di dalam iklan Google itu tambahin kata-kata Bandung Pak di dalam linknya. Link Bapak pernah tahu nggak link yang samaran? Link gimana Pak? Di dalam iklan Facebook copywriting itu bukan Mbak? Iya, disisipkan link. Oh iya, itu saya pakai tambahin kata Bandungnya. Ya. Ya. Karena itu akan mengundang orang terutama dari kota Bandung dan sekitarnya tuh Jawa Barat melihat oh ini di Bandung nih deket. Nah, deket itu loh orang jadi beli. Iya, Pak. Deketnya itu jadi beli orang. Jadi gara-gara ada kota Bandungnya kan kita target orang sekitar Bandung dan sekitar Jawa Barat misalnya. Tapi mereka ngelihat misalnya dari Ciamis, dari Cianjur misalnya, di Bandung deket. Nah, itu responnya akan lebih bagus dibandingkan kita nggak membuat nama kota di dalam iklan Google itu. Ini saya terapin kepada murid yang itu Pak, murid developer yang properti tapi dia konsultan ya, jadi dia bukan membangun dari nol, tapi dia renovasi dan membangun nol itu kan rumah, jadi bukan perumahan banyak besar gitu, tapi rumah-rumah pribadi gitu ya. Itu saya terapin karena dia nerapin targetnya kota-kota sedikit kayak di Bandung 1, Jakarta 1, Bogor 1, Depok 1, 4 berarti ya. Terus satu lagi kalau nggak salah Bekasi ya, Bekasi. Nah 5 kota. Kalau disisipkan itu bisa beberapa kota atau harus satu kota Pak dalam satu kampanye? Satu kota dalam satu iklan. Oh, satu kota dalam satu iklan berarti iya, ya? Kan kita bisa bikin 3 iklan misalnya 3 kota gitu kan ya. 3 kotanya. Satu kampanye berapa grup Pak? Kemarin baru 1 grup aja. Oh, 1 grup aja. Satu kampanye 1 grup. Ada 3 iklan. 1 grup ada 3 iklan. Jadi ketika kita tembak 3 iklan dan masing-masing iklan dibuat nama kota, bedain 3 kota. Kalau 3 iklan ya Bapak kota besar aja Bandung, misalnya kan. Karena Bapak menguasai wilayah Bandung dan sekitarnya misalnya Garut yang terdekat. Ya. Cantumin gitu. Nah nanti itu strateginya mempercepat orang klik ya. Dari klik lah orang tanya-nanya. Nah yang kemarin saya sama perusahaan properti ini, perusahaan konsultan properti ini, beliau selama 2021 malah booming penjualannya dari Google Ads. Padahal orang kan lagi COVID ya. Tapi beliau booming ya selama COVID tuh. Padahal itu kan pembangunan. Orang kan menahan pembangunan ya. Tapi beliau dapat yang renovasi dari rumah-rumah elit. Renovasi, pembangunan rumah baru. Targetnya apa? Orang menengah atas, Pak. Targetnya orang menengah atas. Ya, dapat ordernya gede-gede ya. Nah, dia bilang, alhamdulillah Pak. Sampai dia minta ke saya, Pak tolong nyariin saya karyawan 1, boleh nggak Pak? Bisa nggak nih? Di bidang apa? Di bidang Google Ads. Untuk dia bimbing supaya jadi adminnya. Ya. Di Google Ads. Karena dia pengen ngembangin lagi ke ilmu yang lain. Misalnya Facebook Ads katanya. Atau yang lain. Itu efek dari iklan Google tadi. Nah kalau kata kuncinya bagusnya kata kunci yang Bapak sebut tadi eceran. Ya, yang long tail keyword. Keyword berekor panjang. Yang itu
bisa mancing orang spesifik. Bagusnya konsultasi, Pak. Begitu pasang iklan, sehari, 2 hari, Siapa? Bapak konsultasi, nyampein laporan Boleh, Pak. analisa itu. Yang iklan baru aja, Pak ya? Iya, Biar- iklan biar- baru. Kebanyakan yang saya lihat di Google sama Facebook, murid-murid yang konsultasi hari berikutnya tuh naik, Pak, penjualannya, Pak. Naik. Karena banyak saya lihat murid-murid yang salah setting atau kurang settingannya, ya, di dalam iklan itu, mau Google atau Facebook. Nah, karena kurang setting itulah akhirnya apa? Akhirnya nggak maksimal, gitu. Ya, kuncinya konsultasi, Pak, ya, setelah pasang Oke. iklan. Nanti di grup atau di Japri, Pak? Kalau saran saya, kalau nggak ada halangan di grup supaya teman yang lain belajar. Di grup yang mana, Pak? Telegram aja, Telegram. Enggak, yang Telegram yang mana, Pak? Teman-teman ini Bapak Kinan ya, ada. Ini kalau distributor ya, distributor ini aja Kinannya, distributor aja. Grup distributor. Di grup WA? Iya, di grup ya distributor kan ini ada. Oh iya, siap-siap, Pak. Distributor aja. Ini kan kita sedang bahas distributor. Supaya Ya, Pak. nanti Mulai pembahasan Selasa mungkin, Pak, runningnya karena Iya. saya baru isi saldo kan Senin, Pak. Iya. Supaya kita bisa distributor lain juga bisa belajar juga nanti promosi juga ya, mau pakai iklan, diskusi. Jadi target saya distributor yang mau dikembangkan supaya lebih gede lagi, lebih cepat ya, bisa lebih cepat ya berkembangnya. Ya, 2 hari aja, Pak, setelah pasang iklan laporan. 2 hari setelah pasang iklan laporan. Kemarin saya juga Ya, Pak. laporan kan yang situs murid yang jualan dompet juga gitu kan. Jualan dompet dari Garut itu sampai sebulan tuh, Pak, baru berhasil meningkat omsetnya ya. Karena apa? Dari awal salah setting pemirsa ternyata. Tapi setelah tahu udah sebulan ada salah setting, wah, penjualannya baru langsung naik setelah diperbaiki. Ya. Berarti settingannya yang pengaruh. Gitu, Pak Denny ya. Ini Ya, Pak. saya lanjutin, ada Pak Agus Musafak. Bisakah saya konsultasi web supaya maksimal karena sudah beli artikel ya? Bisa Pak Agus ya, sebagai peserta MPP atau peserta Kinan bisa konsultasi, Pak. Cuman konsultasinya kalau ini kebetulan kita nggak praktek ya. Saya konsultasinya dengan praktek sekaligus, Pak, atau dengan screenshot ya, dengan screenshot dan nyampaikan masalahnya di mana masalahnya ya. Kalau untuk postingan, silakan. Ini Pak Agus silakan ya, sampaikan masalahnya. Sementara nih Bu Anita, oke, Bu Anita sama Bu Is lagi kangen-kangenan nih kayaknya ya, yang udah ketemu kemarin di Riau. Chat-chatnya ya dari ketemu di Riau kemarin ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut nantinya, sama-sama maju distributor. Pak, nyambung dari Pak Denny ya. Ya. Saya juga pengen jago ngiklan dong, Pak. Kan Bu Is nanti mau konsultasi hari Sabtu depan saya. Oh iya. Siap-siapin itu bahan iklannya, Ya. siap-siapin ya apalah peralatan tempurnya lah ya, apa yang mau disiapin itu ya, misalnya kayak saldo ya, terus gambar, banyak itu, pilih-pilih gambar yang bagus, gambar, video ya, siapin itu, terus siapin mental. Mental selalu siap, Pak. Kata Bapak kan harus positive thinking, harus bahagia itu dulu. Ya. Cuman yang paling penting teman-teman ya, itu kalau 100 paket per bulan. Ya, seperti tadi saya bilang 100 paket itu sangat mungkin tercapai, teman-teman ya. Sangat mungkin tercapai karena apa? Karena teman-teman punya peluang distributor ini di bawahnya tuh ada 2 level, agen reseller. Itu sangat mungkin ya. Dapat 100 paket itu sangat mungkin karena punya pasukan. Kecuali kalau teman-teman reseller bermimpi mau jual 100 paket akan agak susah kalau reseller ya. Tapi kalau distributor punya di bawahnya nanti agen, reseller punya konsumen lagi 3 level malah ya. Itu teman-teman pasti sangat mungkin 100 paket. Ya, 100 paket per bulan sangat mungkin. Apalagi dengan cara tadi pembeli baru dan pembeli lama ya. Ini siapa lagi nih? Siap iklan. Nah, Pak Agus Musafak siap iklan. Pak Agus mau datang nggak Sabtu depan, Pak Agus? Nih Bu Is mau konsultasi ke Bogor, Pak Agus, dari Cirebon. Pak Agus siap nggak Sabtu depan ke Bogor ketemu saya? Ayo tanggal 25. 25? Jauh, Pak. Pak Agus di mana? Mojokerto ya?
Bu Anita, yuk ketemuan. Aduh. Pak Junet, Pak Maksum, Pak Raup, oke katanya Pak Sabtu. Pak Rauf bisa ya? Nah, ada Bisa. 2 orang. Pak Agus Mustafa mau Jakarta, Jawa Timur jauh. Berat di waktu, di ongkos ya. Aduh. Nah gini, kita cari lah khusus distributor. Nanti pasang iklan hari apa ya? Ya, khusus distributor ini siapa yang mau siap pasang iklan dulu? Saya mau tanya dulu siapa yang siap pasang iklan. Ya. Saya. Siapa dulu? Nanti kan selain tatap muka sama Bois, kita akan ngadain nanti pelatihannya online juga nih. Saya nanti. juga Pak. Yang siap Pak Denny 1. Tulis aja di sini biar saya ketik. Di chat biar saya baca. Siapa aja yang siap untuk pasang iklan? Nanti kita tentuin jadwalnya di lewat Zoom. Kalau nggak ketemu tatap muka ya. Tadi Pak Denny 1, pasti Bois juga 2. Siapa lagi yang Pak siap pasang iklan? Pak Agus tadi ya 3 sama Pak Agus. Terus baru 3. Pak Junet, kemana suaranya? Mana siapa lagi yang siap pasang iklan? Kemarin Pak Junet udah pernah pasang itu. Oh Pak Junet kayaknya keluar ya? Atau keputus? Oh ada Pak Junet, ada ya. Silakan yang mau siap pasang iklan. Tapi iklan Google ya Pak ya? Atau FB Pak? Nah Sama ini ada aja 2 nih. materinya. Ada 2 nih. Kalau ada Google Ads, saya Google Ads dulu Pak. Ya, ya. Yang biar kepegang kalau udah ada hasil nanti ditambah dengan FB gitu Pak. Familiarnya dulu Google Ads Pak ya? Ya biar bisa menghasilkan dulu gitu Pak buat modal. Muterin dulu. Ya. Bois, FB, Bois. Berarti itu e-book FB udah ada nggak untuk distributor? E-book dulu saya pernah bikin Bapak Ibu ya, tapi sekarang nggak saya perbarui. Saya udah bikin e-book FB itu udah sampai 11 ya. Atau FB juga boleh lah Pak, ikut saya Pak. Urutan kerja. Tapi urutan kerja itu sekarang aduh udah berbeda sama yang terbaru. Jadi saya malas perbaiki e-booknya. Bayangin buat e-book itu 11 itu saya berapa lama terus bikin tuh atau berapa minggu gitu ya. Sekarang udah banyak Biasanya perubahan. dinamis sih, Pak. Hah? Iya, banyak perubahan. Di Facebooknya perubahan, kasihan pesertanya kalau dikasih e-book saya nanti dia buntu tiba-tiba nggak sama nih Pak tampilannya katanya. Beda Jadi lagi. akhirnya saya bilang lebih bagus lewat video live aja dah supaya direkam kan, direkam dan tidak terlalu menyita waktu kan, ditinggal direkam paling 2 jam saya upload ke YouTube ya alhamdulillah selesai. Tapi kalau e-book teman-teman saya bikin tuh bisa seminggu 2 minggu itu. Ya seminggu 2 minggu nyelesain e-book lalu tiba-tiba bulan depan Facebook merubah tampilan. Nanti si peserta suka bilang gini, Pak kok nggak sama ya sama tampilannya katanya. Sering begitu. Ya capek deh kalau kita harus memperbaiki terus ya. Nah sekarang e-book udah jarang kecuali untuk materi-materi mungkin non iklan. Materi non iklan atau materi-materi yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya lebih tetap ya, tidak berubah. Ya. Kalau materi iklan, banyak kan tuh orang pakai video sekarang, karena itu sifatnya iklan sering berubah tampilan. E-book, itu lagi SEO Google. Saya udah bikin SEO Google juga dulu berapa banyak ya. Ada SEO Google itu sama web ya, ada sekitar 10 lah e-book urutannya ya. Terus SEO Google-nya berubah lagi tampilannya. Waduh, dari awal berubah, riset pasarnya berubah ya, tampilannya berubah. Waduh, capek. Dan saya udah perbaiki sampai 2-3 kali tuh. Selama bertahun-tahun berubah lagi sama Google-nya. Berubah lagi. Ya udah saya nggak mau update e-book lagi. Sementara update-nya video. Ya. Itu teman-teman ya, kenapa saya nggak buat e-book dulu sementara ini kalau untuk marketing, karena kasihan pesertanya dan saya juga waktunya udah nggak cukup untuk perbaikan e-book itu. Jadi lebih ke rekaman video yang live praktek. Kecuali materi pengertian ya, kalau materi pengertian masih bisa di e-book. Ya kayak riset pasar, saya masih ada e-booknya ya. Riset pasar tentang web masih ada e-booknya. Tapi kalau udah praktek ya nggak bisa. Dari riset pasar juga setelah saya dapat laporan dari murid yang kayak buat kemarin udah berubah lagi katanya. Pak kok nggak sama di riset pasar Google ya katanya. Waduh, Excel-nya nggak sama lagi sekarang. Nah itu kelemahannya ya kalau kita pakai e-book. Baik, yang mau EBS, ini iklannya harus bagi 2 nih berarti ya. Boleh Pak, saya ngikut FB aja dulu Pak, kalau banyak yang FB, biar saya belajar juga.
Iya, sebenarnya FB itu ada tekniknya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih rugi, biasanya karena tekniknya kita belum dapat gitu ya. Nah, itu Eh, dia, Pak, maksudnya. saya dapat info bukan hanya saya yang rugi tuh. Saya pernah belajar di luar juga, dia udah rugi tuh jutaan, 5 juta ke atas ya. Puluhan juta. Udah ada orang yang rugi itu tapi akhirnya berhasil sekarang. Karena dia sudah melewati masa rugi yang panjang, lalu dia berhasil belajar dari situ. Ya, berhasil. Nah kita ruginya nggak banyak-banyak sih kalau kita belajar ya, nggak nyampe sejuta juga biasanya ruginya. Udah bisa berhasil. Tapi kalau orang yang mulai dari nol, jutaan tuh, 5 juta, 10 juta ke atas tuh ruginya. Ya, karena tidak punya pola. Begitu udah punya pola, alhamdulillah ruginya bisa ditekan. Ya. Dalam 2 bulan terakhir ya, saya ngajar ada 3 orang saya ngajar EBS privat. 3 bulan terakhir ya, sebelumnya juga udah ngajar juga. Nah 3 bulan terakhir itu semuanya pakai analisa data, perbaikan dan hasilnya meningkat. Yang pertama jualan dompet tadi saya bilang ya. Yang kedua jualan minyak urut, minyak urut minyak oles ya untuk dari Korea ginseng. Yang ketiga pembangunan villa ya, properti pembangunan villa, rumah kayu dari buat villa atau buat pesantren, buat rumah-rumah yang unik lah, yang bahannya dasarnya kayu, dindingnya kayu. Nah itu juga meningkat di iklan. Bahkan di rumah kayu itu baru iklan pertama sudah ada 2 yang order. Iklan pertama yang harga iklannya itu 1 hari baru saya suruh pasang 25.000 teman-teman. 25.000 per hari. Baru jalan 3 hari 75.000 sudah ada yang mau order 2 orang dari Banten, ya, Tangerang sama dari Bandung. Ya, bayangin itu properti 75.000 ya, satu properti teman-teman tahu lah ratusan juta harganya kan. Villa aja mungkin ratusan juta, 100 juta lebih ya. Villa aja untuk bangunannya. Apalagi ini 2 ya dari Bandung sama Tangerang. Nah anggarnya baru 75.000, kan jauh sekali ya. Nah itu cocoknya di mana? Di kalau kita sudah baca data atau analisa, riset dan lain-lain. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar EBS ya siap-siap rugi dulu di awal. Tapi ruginya nggak terlalu tinggi lah dibandingkan dengan belajar sendiri. Ya. Rugi sedikit tapi nanti nggak nyampe seminggu nah naik lagi. Biasa kalau ada waktu saya hari ketiga udah dipantau. Hari ketiga tuh dipantau, kalau ikannya nggak bagus di stop atau diedit. Ya. Batasnya sampai 3 hari aja hari ketiga. Nah kalau kita jarang ketemu ya saya terpaksa seminggu sekali sama murid, jarang ketemu kan. Seminggu sekali ya, hari ke-7, hari ke-8 perbaiki, kalau jelek diperbaiki ya datanya. Ada satu lagi teman-teman nih cerita juga teman-teman semangat. Ini saya kemarin baru survei dari pabrik baju di Ciledug, Tangerang ya. Ada pengusaha pabrik baju di Ciledug itu yang mungkin udah 20 tahun punya toko di Tanah Abang ya. Udah cukup besar, pabriknya juga besar, saya datang itu juga. Jadi pabrik itu mengambil stadion tadinya, stadion yang disewa bola futsal ya. Dibeli atau disewa tuh jadi pabrik. Nah, sebelum pandemi kan ordernya banyak tuh dari pembeli baru sama pembeli lama ya. Repeat order pembeli lama sama setiap bulan tuh ada pembeli baru. Nah, sejak pandemi katanya pembeli lama udah berkurang. Ada juga yang beli kalau dikirim-kirim foto lewat WA sama lewat akun medsosnya ya. Tapi berkurang katanya. Lalu pembeli baru gimana? Pembeli baru nggak ada sama sekali. Gimana nggak ada? Karena pertama dia punya web belum diisi, jadi di webnya belum diisi. Punya medsos yang dipakai buat yang gratisan ya, promo gratis. Punya WA ya, foto-foto produk dikirim lewat WA. Belum punya sistem digital marketing. Nah, mungkin pusing di situ ya, jadi pusing bagaimana mau cari pelanggan baru nih caranya. Sementara orang mau ke toko nggak berani. Jadi kendala utama tuh di Jakarta ini, Tanah Abang, biasanya orang datang dari seluruh Indonesia untuk lihat produk. Sekarang aturan swab ya, aturan penerbangan membuat si calon mitra baru atau pembeli itu tidak berani berangkat. Nah, itu kendalanya ya, tidak berani ke Jakarta untuk membeli produk baru, sekedar beli produk baru sih nggak berani. Akhirnya nggak berkembang, ya, malah menurun ya.
Baru kemarin sebulan lebih, hampir 2 bulan ini ya, kurang, beliau beroperasi lagi ya usahanya dengan peningkatan yang belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu signifikan. Nah ceritanya beliau nyari apa? Nyari konsultan bisnis online. Di mana? Di Google ya. Dia bilang, saya sudah pernah pasang iklan di Facebook, tapi saya kayaknya belum tahu nih aturan yang benar gimana. Selalu dia ngomong gitu. Saya udah pasang iklan tapi saya nggak tahu aturan yang benar gimana, cara baca data gimana. Pasti saya butuh konsultan katanya. Dia ketik lah gitu, konsultan bisnis online atau konsultan digital marketing. Saya tanya, Bapak ngetikin apa kemarin kok ketemu di situ saya bilang. Ya ketikin konsultan bisnis online kalau nggak salah. Nah ketemu salah satunya RWP kata di peringkat 1 atau 2 ya. Saya nggak persis tahu yang kata kunci, yang penting dia bilang ada di peringkat 1 atau 2. Dia hubungi, akhirnya saya survei kemarin di Ciledug. Ya. Survei di Ciledug. Intinya apa? Intinya orang yang udah punya usaha pun dan sudah pasang iklan juga nggak tahu cara baca data teman-teman. Ya, itu sudah skala pabrik. Nggak tahu bisa cara baca data, menyimpulkan iklannya udah bagus atau belum tuh nggak tahu juga. Ya, akhirnya apa? Bingung mau dilanjutin iklan atau tidak kan gitu. Kalau nggak bisa baca data kan gitu, iklan ini mau dilanjutin atau tidak, iklan ini rugi tapi gimana cara supaya nggak ruginya kan nggak tahu. Nah itulah sebabnya teman-teman perlu belajar dan praktek ya, dan konsultasi. Kalau di Facebook begitu, banyak kan sekali yang di awal tuh orang rugi di waktu sama biaya, tapi nggak terlalu banyak kalau kita belajar. Kalau di Google ya, seperti Mbak Deni pengen tadi itu tanpa iklan yang banyak pun bisa dapat order, baru satu iklannya bisa dapat order, yang seperti Facebook. Cuman tadi kata kuncinya yang harus tepat, terus permainan kata kunci negatif, permainan nanti target pasar menengah atas atau menengah bawah, itu ada di Google. Nanti permainan dari cara membaca lagi datanya, setelah tayang 3 hari misalnya dibaca lagi datanya, atau 2 hari dibaca datanya, apakah ini menguntungkan atau merugikan ya keywordnya, atau standarnya. Ada namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, mungkin teman-teman yang di kantor udah tahu ya, pernah kerja di kantor. KPI ya, Pak Junet mungkin tahu. Key Performance Indicator, indikasi kinerja ya, performance ya. Kunci-kuncinya apa? Standarnya apa? Indikasinya performanya bagus. Nah, kalau di dalam iklan ada namanya CTR, ya, click to rasio klik. Kalau di Facebook minimal 1%. Kalau di Google 1% juga, tapi karena dia pakai kata kunci, saya tetapi 5%. Jadi kalau kurang dari 5% yang klik itu kurang bagus iklannya. Di Facebook juga gitu, kurang dari 1% yang klik kurang bagus iklannya. Nah itu harus diperbaiki tuh. Kalau kurang bagus tuh, yang mau diperbaiki kemungkinan copywriting atau pemirsanya. Itu yang perlu dianalisa. Kalau udah di atas 1%, di atas 5%, nah fokus kita bukan di copywriting lagi, fokus kita di yang lain itu nanti. Ya. Misalnya ada biaya per hasil, ya udah CTR-nya bagus, kliknya bagus, ternyata nanti biaya hasilnya mahal misalnya. Per hasil yang datang ke WA kita tuh per WA-nya mahal, ya, di atas 20.000. Ya kemarin Pak Denny iklan WA-nya kenanya berapa per WA-nya? Saya yang di Google Ads, Pak, ini per kliknya itu 650-an, Pak. Oh itu murah. Kalau yang kemarin kata Bapak di Facebook? Oh di Facebook saya lumayan mahal sih Pak itu Pak. Hampir 1.000-an satu kliknya Pak. 1.000 ke web ya, ke web, bukan ke WA? Ke web karena WA-nya itu di iklannya itu jadi nggak ada Pak. Tampilannya kan baru tuh, beda sama dengan yang di video itu Pak, yang waktu itu contohnya dari Paham ya waktu buka itu. Nah di Facebook ad yang saya itu nggak ada klik to WA Pak, adanya to Messenger. Oh gitu. Ya makanya jadi nggak saya ini ke WA itu karena beda tampilannya ya. Tampilannya langsung ke Messenger Pak. Oh. Andalan saya kemarin ngiklan masih sama, masih ada WA-nya. Berarti tampilan Bapak sama tampilan kita dibedakan sama dia. Iya, jadi itu hanya Messenger aja. Saya cari yang WA-nya itu, padahal udah WA bisnis, saya settingnya nggak ada Pak, nggak muncul. Oke, itulah kendalanya di iklan ya, ada perbedaan. Padahal yang lain ngelihat ya, Bapak nggak lihat ya, itu di situ namanya. Kalau ke web, memang rata-rata 1.000 kalau iklan Facebook kenanya, rata-rata 1.000 ya, 1.000 plus minus.
Tapi kan kalau di web itu Bapak harus pasang pixel, Bapak harus analisa lagi ya. Udah pasang pixel? Waktu itu saya udah iniin Pak, saya udah copyin tapi kayaknya salah mungkin atau gimana, nanti bisa. Belum kedetek ya? Iya. Nah itu dia. Jadi ketika pasang iklan ke web ada lagi persiapan perangnya, harus dipasang Oh pixel. iya Pak, waktu itu saya waktu itu pernah konsultasi ke Bapak Pak. Setelah saya masukin kode pixel itu, web saya langsung crash itu Pak, yang mati. Oh. Yang nggak bisa diakses itu Pak. Nggak bisa diakses ya? Waktu itu saya pernah ngomong ke Bapak. Nah itu setelah saya masukin kode pixel FB Pak. Makanya PHP-nya saya turunin dulu ke versi 5 dari versi yang terbaru itu Pak. Karena kalau saya naikin ke versi 7, nggak bisa diakses web saya Pak. Setelah masuk pixel itu Pak. Oke. Kalau gitu teman-teman gimana? Ini pertemuan berikutnya teman-teman mau pasang iklan atau tidak nih? Berapa orang yang mau pasang iklan lagi? Saya tanya nih. Mau cara cepat. Saya Pak. Siapa? Bois. Bois satu. Ya tadi lagi ya. Berarti Bois, Pak Agus, Pak ini ya, Pak Denny ya. 3 berarti. Pak Junet mau pasang iklan lagi Pak? Pak Junet udah pasang iklan atau mau pasang iklan? Dengar Pak Junet ya? Belum ya? Yang Google Ads saya Pak. Mau pasang iklan lagi? Oh, ini Google Ads kelihatan ya? Lihat di itunya Pak, di hasil 7 hari kemarin Pak. Udah pasang iklan yang kinannya ya? Di Google Ads? Ya, kelihatan nggak Pak itunya Pak? Nah, itu kelihatan itu. Itu dalam 7 hari itu udah ada yang klik WA, klik website atau ada 3 yang masuk Pak. WA? Ya, cuman memang belum closing sih, masih nunggu-nunggu. Kalau yang satu sih dia ngabisin produk yang sebelumnya dulu katanya Pak. Kayak gini. Nah, hati-hati juga. Wah, ini Pak, persiapan matang ketika kita ke web itu. Itu ini kata kunci saya Pak. Iya, coba Pak lihat landing page kita Pak. Landing page kita itu kan ngarahnya ke itu Pak, ke penjualan kemitraan. Iya. Nah, memang harus diperbaiki landing page Pak kalau jualan eceran itu. Berarti saya bikin ada JSON-nya nggak Pak? Biar belum, saya belum buat yang eceran itu. Ya? Blank eceran belum, tapi Bapak bisa kreasi sendiri sih, copy paste aja yang sekarang. Lalu diedit. Bikin aja dulu sendiri gitu Pak ya. Dibikin sendiri halaman baru, namanya halaman misalnya produk. Jadi delavara.com /produk misalnya gitu Pak. Nah, siap, buat Pak. halaman baru nanti copy paste JSON-nya yang lama lalu diedit jual eceran. Kenapa? Kenapa Bapak nggak closing? Teman-teman perhatikan, ketika pasang iklan target kata kuncinya ada eceran. Lalu ketika orang klik lihat di halaman webnya, wah jualan kemitraan. Wah jualan untuk paket misalnya kan, pasti dia nggak langsung beli tuh, nggak kena Pak Denny, nanti rugi Pak Denny. Nggak nyambung gitu Pak ya. Nggak nyambung, nanti ketika Bapak dia tertarik sebenarnya, tapi apa ya ini, kemitraan saya belum saya mau nyari yang produk aja. Nah bagusnya diarahkan ke halaman produk. Jadi saya memang belum menyuruh pasang iklan di Google karena memang belum siap kalau eceran ya landing page-nya. Tapi kalau kemitraan ya itu bisa dipakai tadi Pak, dan itu tinggal masih bisa diedit kemitraan kemarin tuh, tambah-tambah masih bisa. Iya Pak. Tapi yang jelasnya sudah ada poin-poin kemitraannya. Nah nanti juga teman-teman yang pasang iklan Facebook, kalau mau ngarahkan ke web jualannya eceran, jangan ke web yang kemitraan sekarang, yang landing page sekarang, karena landing page itu kemitraan. Kalau jualan eceran, buat aja landing page baru, copy paste yang lama, buat halaman baru tentang produk, lalu nanti diedit aja jualannya paket eceran. Ya. Eceran itu mempengaruhi sekali landing page dengan hasil kita. Kalaupun bagus hasil iklan, tapi penjualannya sepi atau lambat karena landing page kita kurang informatif sesuai dengan yang mereka cari. Itu Pak Denny ya. Saran saya lebih baik Bapak lakukan sesuatu sebelum iklannya berlanjut. Apakah mau di pause atau Bapak edit dulu ke produk baru paling ya Pak ya. Ya di pause dulu, terus Bapak edit dulu buat halaman produk. Iya Pak. Yang produk karena ya. Kalau saya lihat di klik sih udah hampir 300-an, lumayan gitu Pak. Iya. Yang klik. Itu dapat Rp600 juga termasuk murah, udah bagus itu.
Iya, Pak. Udah termasuk murah. Terus kalau bisa Bapak targetin orang yang menengah atas. Udah pilih belum target menengah atas? Ya, yang di atas 50%, Pak ya, yang itu Ya, target penghasilannya. menengah atas di atas 50%. Ya, Iya, Pak. 50%. Nah, itu orang-orang yang menengah bawah dihindari supaya mereka menganggap wah 250.000 atau 300.000 masih masuklah di kantong mereka ya. Karena kosmetik yang bagus itu memang sekitar segitu. Kalau di bawah 300 atau 200-an ya biasanya itu standar ya biasa. Kalau kita sedang, harganya udah sedang. Itu Pak Denny ya. Jadi tolong Pak. kalau Pak. Bapak mau lanjut, pause dulu, perbaiki itu landing page-nya yang eceran. Nanti linknya diganti di iklan, link eceran. Kalau Iya, yang Pak. link yang sekarang, landing page sekarang buat kemitraan, buat teman-teman pasang iklan. Oke ya, ini kalau kita mau pasang iklan, saya lagi nyari-nyari ini kesepakatan apakah kita mau pasang iklan pertemuan berikutnya atau tidak. Karena ini berhubungan sama tadi, strategi kita ya, strategi kita adalah memperbanyak pengunjung baru. Teman-teman memperbanyak pengunjung baru. Caranya online dan offline. Tadi kan ada media promosinya ya. Media promosinya. Saya share lagi bagi yang terakhir. Ini saya terakhir saya share lagi. Mungkin ada yang baru datang. Saya share lagi ya. Jadi yang kita lakukan adalah promosi yang terakhir ini ya. Teman-teman harus melakukan promosi mana yang mau dipakai. Nomor 4 ini. Media promosi apakah pakai iklan, Facebook, IG, atau Google Ads ya. Ini di sini ada Google Ads ya. Ya, mungkin misalnya ini B, Google Ads. Nah, terus yang ini C ya, jadinya ini C, GMB. Ini jadi D, seminar. Ini jadi E, Zoom. Nah, teman-teman bisa milih ya. Mau nomor 1 yang A atau B, 4A, 4B, 4C, D atau E. Nah, saya tanya milih yang mana nih? Setidaknya teman-teman yang ada di dalam ini Zoom ini bisa ketik loh di chat. Coba chat teman-teman mau milih yang mana cara promosinya. Coba masing-masing, bukan hanya satu, masing-masing. Bois nomor berapa? Maksudnya A, B, C, D. Coba. Ya, silakan. Yang 4A, oke. Bois 4A. Lalu lanjut yang lain. Harus ada pilihan ya, karena ini udah online dan offline nih. Pilih yang mana? Udah kekeh nih pengen jago ngiklan nih Pak. Jago iklan 4A, jago iklan FB, CGS. Terus 4A Pak Denny, oke 2. 4B siapa? 4C siapa? Coba. 4D siapa? 4E siapa? Ya. Yang lain? Paham 4A ya. Paham kemarin 4A udah jalan ya. Kemarin sebenarnya udah bagus. Tinggal teknik follow up paham sini ya. 4A sudah bagus ke paham ya kemarin. Paham Sada juga gregetan tuh Pak. Iya sebenarnya udah bagus tuh, harga mah lebih murah dari yang lain. Dia dapatnya di bawah 10.000 satu klik. Iklan WA lagi langsung tuh bagus nih. Tinggal bagaimana nih kita apanya? Pemirsanya Pak David, mungkin pemirsanya menengah ke atas mungkin ya? Harusnya menengah ke atas. Bapak nggak milih belum itu ya diiris ya? Kayaknya belum Pak David. Apa kemarinnya target Bapak pemisah utamanya skincare atau kosmetik? Saya kemarin kemitraan, bukan konsumen. Targetnya kemitraan. Lalu Iya. Pemilihan pemirsanya targetnya orang yang kayak apa? Apa orang yang suka skincare, suka kosmetik atau apa? Kalau tidak salah suka skincare. Perawatan wajah. Interestnya. Perawatan wajah, skincare. Perawatan wajah Pak David. Perawatan wajah. Terus diiris nggak? Di bawahnya ada irisan? Dipersempit. Lupa kemarin. Lupa. Ya. Nah, kalau nanti di-share aja di itu. Kalau teman-teman mau bagus, saran saya pakai iklan video dulu. Iklan video. Gimana Pak? Ya, maksudnya siapin video kinan, pilih video kinan. Kemarin saya ada satu tuh yang saya dibuat tuh. Satu iklan video untuk menjaring pemirsa yang mau ditembak, ya.
Kalau bisa buat sendiri nggak apa-apa, pakai Canva misalnya, bisa buat sendiri, lebih bagus. Bisa Pak Denny bisa bikin ya. Tapi kalau enggak, ambil bikinan yang videonya durasinya di bawah 1 menit lah targetnya. Ya. Nah, nanti kita pasang iklan video pertama untuk menjaring pemirsa yang mau ditembak pada iklan WA. Gitu. Nah, itu saya terapkan di iklan dompet sama iklan itu kemarin, iklan minyak oles. Itu iklan pertama video tanpa dapat penjualan 1 minggu pertama. Ya. Tapi minggu kedua mulai ada penjualan karena ditembak orang-orang yang sudah nonton video. Itu paham ya. Nanti kalau mau pasang iklan Facebook, teman-teman siapin videonya ya dari yang Ebet. Nah, kalau di Kinan kurang video, ini pertanyaannya. Kalau kurang banyak video, apa yang harus dilakukan? Teman-teman pilih gambar yang bagus, jumlahnya kira-kira 4 sampai 6. 4 sampai 6. Ya. Paham satu teman-teman, Buis? Kalau video di Kinan kurang bagus atau kurang ada, teman-teman pilih gambar 4 sampai 6 untuk buat video slideshow. Kan di Facebook ada fasilitas video slideshow. Jadi gambar bergerak. Oh, siap. Ya, kalau di Kinan kurang videonya, saya belum cek lagi yang terbaru. Kalau kurang bagus atau kurang banyak, teman-teman siapin ya gambar. Kalau gambar udah banyak tuh, pilih gambarnya 4 ya sampai 6, minimal 4. Untuk dibuat video bergerak tek 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 dari gambar. Nah, itu juga memenuhi syarat untuk menembak orang pada iklan kedua. Pertama iklan video, ya. Minimal kalau 4 Pak, 1 yang paket, 1 facial, 1 apa namanya? Oh serum iya, ya? serum, day cream ya, benar. Ya, jadi ada 4 gambar ya Pak ya, yang 1 paket tapi dipecah-pecah jadi yang ketiganya ya. Ya, gitu. Benar, Siap. itu benar itu ya. Kalau teman-teman mau pakai iklan video yang slideshow, ya. Tujuan untuk nembak. Nanti pada saat iklan kedua, iklan WA, yang pertama video 4 gambar, yang kedua iklan WA 1 gambar. Nah, iklan WA 1 gambar itu usahakan berbeda sama iklan yang video tadi. 1 gambar lagi, ya, cari 1 gambar untuk itu minggu kedua tapi itu. Supaya apa? Mereka melihat tetap merek Kinannya, tapi mereka melihat ada tampilan baru, ya, di iklan kedua. Nah, itu membuat mereka tidak jenuh, tidak bosan, menarik. Biasanya terjadi closing itu pada minggu kedua. Ya, minggu kedua. Sebagai contoh, akan saya kasih kemarin, yang dompet setelah diperbaiki, perbaikan pertama menghasilkan penjualan 2, yang pertama. Nah, ulangi dari iklan pertama dapat 1 penjualan. Ya. Lalu perbaiki lagi dapat 1 penjualan. Iklan kedua diperbaiki dapat 2 penjualan. Lalu diperbaiki lagi yang ketiga dapat 10 penjualan. Nah, berarti kan ada peningkatan drastis ya ketika sudah diperbaiki iklannya. Ya, mangga Bu Anita silakan ya. Ini iklan saya lanjut ini ada Pak Teguh, Pak Hams, Pak Denny, Bu Is ya. Pak Junet mungkin kalau mau nanti ya, Pak Agus. Pak Agus, Pak Junet kalau iklan nanti ya. Bu Is, Pak Denny, Pak udah ada 6 orang nih iklan. Oke ya. Berarti kita coba iklan WA aja gimana nanti ya pertemuan berikutnya. Kalau iklan Ya, Pak, WA, iklan WA. nah kalau iklan WA kelebihannya nggak wajib punya web ya, nggak wajib punya web, diarahkan ke video, dari video ke WA. Tapi kalau webnya udah ada, misalnya landing page itu mau dijadikan daya tarik, teman-teman pasangannya di IG-nya nggak apa-apa, di bagian bio-nya. Webnya dicantumin di IG, link di IG. Supaya ketika orang melihat di iklan, nanti mereka klik di IG. Nah, ada lagi kemarin strategi dari murid saya yang jualan minyak oles ya. Link website dicantumin di komentar tanya jawab. Dari situ dipantau ada 18 orang dalam seminggu itu yang mengunjungi website dan langsung klik tombol WA dari website. Jadi ceritanya murid yang tadi pasang iklan minyak oles itu di minyak untuk urut ya, itu di iklan video pertama, kedua iklan WA, kan nggak ada webnya tuh. Nah, ketika orang nanya di iklan video chat ya atau di iklan WA itu ada chatnya, ada komentarnya, kolom komentar. Orang nanya, Pak, produk ini penjelasan lengkapnya apa, gimana? Nah, lalu dikasih link websitenya, cek gitu ya. Di komentar, silakan klik link ini. Dari di situ ternyata dipantau ada penambahan 18 orang yang menuju ke website, yang klik tombol WA ya. Makanya dapat order tuh 10 dalam seminggu itu. Jualan minyak yang harganya 100
60-70 ribu lah ya, minyak oles untuk kelenjar, untuk urut dan lain-lain. Itu contoh bagaimana kita memperbaiki iklan dari kondisi itu ya. Oke, ini teman-teman semuanya pakai yang 4A ya, kebanyakan sebagian besar. Tinggal nanti saya sama Pak Ari tetapkan harinya ya. Apakah hari Rabu lagi teman-teman bisa atau hari apa, nanti saya cek jadwal. Ya. Kalau hari Rabu pada bisa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa Rabu? Ya, selalu bisa. Nanti Bu, kalau ketemu lagi Sabtu jadi udah matang nanti. Ya. Ketemu saya Sabtu nanti udah matang ya. Targetnya bisa? kemitraan ya, Pak ya? Hah? Targetnya kemitraan ya? Ya, kalau ini targetnya kemitraan nanti iklan ini. Kemitraan teman-teman ya. Peluang usaha atau kemitraan. Tapi kalau teman-teman, ini kan memang distributor saya targetnya kemitraan memang arahnya ya. Tapi kalau nanti orang ngebeli eceran ya dilayani aja, nggak apa-apa. Dilayani aja beli eceran. Karena kan targetnya supaya mereka jadi reseller dulu kan. Rabu bisa. Ya paham bisa Rabu ya. Berarti Pak Ari hari Rabu training distributor dulu ya, karena agen udah banyak trainingnya, tinggal distributor yang masih kurang. Benar nggak Pak Ari? Ya. Distributor ya. aja. Ya. Distributor ya hari Rabu ya. Ya, betul. Agen kan masih ada tugas posting di GMB, dibanyakin dulu aja tugas postingnya. Iya. Agen-agen sama reseller. Jadi Rabu depan insya Allah kalau nggak ada halangan, kita belajar pas iklan. Tentu persiapannya harus dirancang dari sekarang ya. Yang tadi saya bilang gambar, siapin gambar supaya nanti waktunya nggak milih-milih gambar pada saat Zoom. Udah disiapin aja di komputer ya. Teman-teman siapin di komputer gambarnya. Nanti yang mau praktik siapa? Buis atau Pak Hams mau praktik dulu? Hari Rabu. Siapin. Ayo saya pilih Buis atau Pak Hams? Atau Pak Denny? Siapa mau praktik hari Rabu? Boleh, Pak. Pak Denny ya? Ya, boleh, Pak. Buis ngalah dulu Buis ya. Ya. Oke, Pak. Nanti Buis tanya jawab aja nggak apa, nanti dipraktekin lalu Rabu Sabtu ketemu lagi insyaallah. Oke. Kalau Pak Denny mau berarti siapin video 1 atau gambar 4. Pak Denny ya. Gambar 4 untuk kita tembak iklan video. 4 itu minimal. Kalau punya 6 nggak apa-apa. Kalau dapat 6 nggak apa, bagus. Jadi tujuannya Pak memperlama durasi. Durasi kan kalau 4 tek bergerak itu kita pengen minimal 15 detik. Nah, kalau 4 detik Pak ya. Ya, 15 detik durasi videonya minimal. Maksimal berapa? 1 menit. Jangan lebih. Jangan kurang 15 detik, jangan lebih dari 1 menit. Ya. Makanya kalau gambarnya 4 paling durasinya jaraknya tek misalnya 3 detik dijeda-jeda 12 kali 4 ya. Ya, kurang 4. Kayaknya 5 atau 6 gambar lah Pak supaya 15 detik jatuhnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau bisa 6 gambar, kan banyak tuh bikinan ya. 6 gambar lah supaya Siap, boys. Siap ada nih ya. Karena ini mau tempur buat cari mitra nih Pak. Kan targetnya kan setiap bulan ada 10 mitra baru. 10 mitra kita baru. sama-sama. Nah, 10 mitra baru. Berarti nanti sasarannya untuk cari mitra dulu Pak ya? Mitra dulu aja. Karena berarti target landing page-nya saya jangan dulu dirubah atau bagaimana Pak? Bapak kalau ada waktu landing page yang sekarang kan landing page mitra. Nah, itu kalau Bapak mau rubah Bapak kreasikan aja. Yang penting kata-katanya yang peluang fasilitasnya sudah ada. Tinggal Bapak mau nambah-nambah foto boleh, mau nambah-nambah testimoni yang kemarin di grup ambil aja nggak apa-apa. Gitu ya. Pak. Jadi itu aja. Kita belum jualan produk yang eceran. Kalau kemitraan. Iya Pak. Nanti kalau iklan Google mau eceran baru diperbaiki, ditambah baru halaman baru untuk eceran. Iya Pak, iya Pak. Ya, apalagi nanti kalau di web masih pasang pixelnya, kan kemarin belum pasang pixel di web, makanya jangan tembak ke web dulu kalau sekarang iklannya. Masih pasang pixel yang itu bisa diterima nanti, karena kemarin sistem Bapak kan belum nama pixel. Oke, itu saja ya persiapan kita ya Bapak Ibu. Gambar sama copywriting. Copywriting itu saya udah kasih tadi di grup itu, Bapak ambil dulu, nanti kurang-kurang kita perbaiki pada saat pertemuan. Pak Denny udah klik link Telegram tadi ya? Link Telegram copywriting. Iya Pak. Nah, diambil dulu masuk itu. Masuk ke grup itu Pak, udah dikasih linknya Pak? Udah.
Itu nggak di Di grup WA. video. Oh, udah nanti. Di grup WA udah lihat, Pak? Oh, WA ada, Pak. distributor. WA distributor ya. Ada, Pak. Ya. Oke. Oke, itu ya. Itu persiapan kita jadi copywriting sama gambar. Paling nanti kalau riset pasar, teman-teman ambil dulu contoh yang kemarin ya. Pertemuan mana ya riset pasar kemarin saya terakhir. Kinan tuh riset pasar punya paham siapa pahamnya? Udah praktik ya. Iya, Pak. Riset pasar, riset pemirsa. Ya, riset pemirsanya. Paling teman-teman persiapan tuh riset pemirsa aja untuk familiar. Ya, riset pemirsa. Masing-masing sudah punya akun ini kan, akun bisnis sudah punya semua? Sudah, Pak. Pak Denny, Bu Is sudah punya akun bisnis ya? Sudah, Pak. Ya, Pak Junet, terus Pak Hap. Nah, kalau udah punya kita enak, tinggal riset pemirsa. Riset pemirsa kayaknya ada di ini, di grupnya distributor yang punya paham semua, dan diulang lagi aja. Teman-teman riset, kalau yang belum riset ya, kalau yang udah riset tinggal dipakai. Ini video mana nih, riset pasar pembinaan Kinan ya. Saya lihat video keberapa ya tentang paham kemarin. Paham kemarin praktik untuk iklan Facebooknya di ini ya, Kinan juga ya. Kinan grup mitra umum kalau nggak salah, Pak. Musa umum ya. Ini pasang iklan berarti pertemuan keberapa nih? Kita ada di rekamannya di video ini Telegram. Kita lihat. Oh, ini ada isi saldo. Video rekaman ke-7. Rekaman ke-7 dan rekaman ke-6. Ya, rekaman ke-6. Facebook Ads. Nah, ini Pak Denny apa teman-teman coba nonton ulang videonya ya, saya kirim ya. Saya kirim. Apakah sudah siap belum dengan ini pemirsanya ya? Saya kirim ke grup distributor. Nah, lalu silakan lihat Pak Denny. Denny, udah lihat belum di grup distributor? Iya, Pak. Nah, itu ada satu cara risetnya, terus ada lagi yang kedua. Yang kedua itu ini lanjutan ya, cara riset bisa saldo, pembuatan kampanye. Oke. Pengisian saldo. Kemarin udah riset. Nah, udah riset, sekarang pengisian saldo. Ya. Udah Pak, video kedua udah saya kirim ya. Jadi video pertama untuk cara riset sudah ada. Video kedua untuk pasang iklan. Ditontonnya dulu Pak, dua video itu. Ya. Sudah kelihatan ya Pak Denny ya? Udah kelihatan. Paham, sudah kelihatan di grup distributor. Ya. Nah, Ya, sudah. dua itu diulang-ulang untuk persiapan hari Rabu. Nanti hari Rabu masuk kita udah matang, teman-teman, udah matang. Udah minimal pemirsanya udah dapat. Kalau kita mau ngulang nggak apa-apa, tapi udah ada di riset, udah paham risetnya, teman-teman. Dan untuk Pak Denny yang perhatian nanti bisa Pak ya nonton video itu dan dipraktikkan dulu sendiri di rumah. Lalu nanti kita akan ngulang lagi pada hari Rabu. Kalau bisa Rabu langsung pasang iklan. Ya. Bagi yang belum punya saldo, diisi saldonya dulu buat jaga-jaga. Ya. Oke. Siap? Siap, Teman-teman? Pak. Oke, siap ya. Ya, Terima Pak. kasih. Bapak Ibu ya, Pak Denny, Bu Wis, Pak Ams, Pak Ari, Pak Junet ya, terus Terima kasih, Pak. Ibu ya. Sampai ketemu nanti kita hari Rabu ya. Semoga teman-teman siap. Target pemisah 10 agen per bulan, 10 reseller per bulan ya. Karena ini target lumayan mulia ya. Lumayan besar atau mulia buat tahap awal ini besar ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ini sebenarnya kecil. Kecil, kenapa? Jumlahnya pasar Indonesia kan gede. Jadi kalau kita target 10 itu masih kecil dari jumlah pasar di Indonesia ya. Tapi kita coba 10, kalau berhasil 10 itu jadi kebiasaan rutin kita ya. Dapat mitra baru.
Terima kasih teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi siap ya. Berhasil Terima kasih, mencari Pak. banyak-banyak ya. Terima kasih sama-sama ya. Kita Ya. istirahat tutup ya. Selamat Ya. malam.